Dari Gunung Maros paling tidak sampai Teluk Kelabat yang kecil-kecil di bawah kan, di Sunor, di Pulau Danta walaupun kecil, dempetnya Pulau Nanas. Sebenarnya kalau zaman dulu Pulau Padi, ini disebut-sebut Pulau Padi, sebenarnya Padang Pasir Batu. Kalau perubahan sih dari sebelumnya, terutama perubahan dari pohon banyak yang mati oleh karena penyebab kebakaran tahun 2015, itu termasuk perubahan juga. Nah, jadi kalau untuk perubahan ekosistem kedepannya itu kami mohon sangat mengharapkan kepada pemerintah yang di kawasan kehutanan untuk bagaimana cara untuk mengatasi supaya kayu itu lebih bisa tumbuh lebih subur lagi. Karena kalau pohon banyak habis, sekalian itu banyak sampah buang sembarangan, terutama pencemaran lingkungan, dan air pun termasuk kering juga kalau dari pohon yang besar. Kalau yang orang memahami sebenarnya banyak untuk menjadikan obat herbal umpamanya. Sering dipakai juga, mohon maaf, ku atas nama pribadi juga, dulu istriku pernah tumor payudara. Nah, kemudian mau dioperasi, mohon maaf faktor ekonomi jadi tidak dimampu. Kemudian datanglah ke Gunung Maras. Mohon maaf, datang ke Gunung Maras bukan berpintanya ke Gunung Maras, bukan. Cuma tempat berpintanya di Gunung Maras. Mohon bantuan dan doa para kakek-kakek di situ. Mohon diberi petunjuk. Masalah istri saya sakit. Nah, bagaimana cara untuk mengobatinya? Mohon diberi petunjuk. Nah, kemudian beberapa malam kemudian saya dapat mimpi. Nah, disuruh ngambil akar kayu dan daun kayu. Nah, kemudian daun itu harus ditumbuk secara halus, kemudian dibungkus dengan daun pisang, dipanas, kemudian ditempelkan di payudara. Kemudian yang dari akar pohonnya kemudian direbus, umpamanya 3 gelas dijadikan 1 gelas, diminum setiap hari. Nah, kemudian syukur alhamdulillah sembuh. Yang penting kedatangan mereka sih untuk datang ke sini untuk ibaratnya objek wisata kan, berobjek wisata ini yang jelasnya untuk menjaga kebersihan, kearifan lokal. Nah, kedepannya supaya seberapa yang mereka bawa untuk mendaki itu, mohon dibawa turun lagi yang bungkus-bungkusnya. Kalau sejarahnya dari awal sebenarnya bukan hutan adat. Sejarahnya dulu kan di kawasan sini sekelilingnya ini kan ada 5 pemukiman. Namanya itu kan Bukit Ninek, Kapok, Terap, dengan yang di sana kan Kepayang, Kelong. Nah, jadi dulu-dulunya itu sebelum tahun 75 ini pernah dijadikan lahan istilahnya lahan padi ladang lah di sini kan. Tapi karena setiap tahunnya kan saya dapat cerita dari orang tua dulu, setiap tahun itu gagal panen. Jadi pas tahun 75 berkumpul lah itu hanya kan yang dari 5 kelompok tadi, 5 tempat tadi, istilahnya berunding bagaimana caranya kalau hutan ini dijadikan hutan larang gitu. Dijadikan hutan larang sampai kapanpun harus dijaga kelestariannya, istilahnya ngambil juga seperlunya, nggak boleh pakai mesin sinso itu kan nggak boleh. Nah, misalkan untuk tajir lada, misalnya lada kita cuma 1000 ya ngambil 1000 gitu kan, kalau 500 ngambil 500. Dan kayu juga istilahnya yang kami ambil bukan sembarangan kayu yang kira-kira kayak kayu pelawan kayak gini kan, itu nggak kami ambil karena kayu pelawan ini nekstarnya
Yang penghasil madu pahit itu dari nektar bunga pelawan. Jadi yang kami ambil cuman kayu mentangor misalnya kan untuk peralatan rumah yang kayak gitu. Kalau fungsinya untuk masyarakat itu gini kan, siapa tahu kalau misalnya pas kemarau panjang untuk misalnya nyari mata air kan masih gampang kalau hutannya masih ada kan. Jadi hutan Ladang Kepong ini dari tahun 75 sampai sekitaran tahun 2008-2009 kalau nggak salah gitulah kan. Nah setelah tahun 2009 itu dijadikan ya biasanya apa namanya kan ketika itu kan PT itu kan banyak tuh, PT sawit apa segala macam kan. Jadi si pengurusnya ini karena ngerasa sudah tua, diserahkanlah oleh Hakek Manap waktu itu nama pengurusnya, sah jadi hutan desa. Dihapus dari namanya hutan Larang Kepok tadi. Ternyata bukan nambah aman. Jadi bukannya istilahnya kita juga nggak tahu pasti atau gimana kan, tapi memang pernah jadi konflik di sini dulu kan. Puncaknya tahun 2013. Jadi ada salah satu di kepala desanya itu kerjasama dengan PT GCM untuk sawit. Jadi alhamdulillah tapi masih karena kompak kan, kita sedesa juga waktu itu bisa direbut kembali. Waktu itu pas Agustino terangkat jadi kepala desa kan, berselang sekitar masuk ke 3 tahun Agustino jadi kepala desa. Nah kita dengan masyarakat ngajukan lagi karena kita ngerasa nggak aman kan, jadi ngajukan lagi. Jadi pas di tanggal 1 Juli 2016 dijadikan hutan adat dan ada peraturannya. Kalau yang sekarang yang sudah dibikin tapal batasnya sekitar 275 hektar. Yang jadi pemikiran kami selaku masyarakat, istilahnya takut hutan ini statusnya gitu jadi ke HK ataupun hutan taman nasional gitu takutnya. Kalau ancaman lain sih kalau dari PT segala macam mungkin nggak ada. Dari timah boleh dikatakan nggak ada kalau di sini. Kalau timah sih ada tapi kopong. Ya kalau masalah kopongnya ini menurut cerita orang-orang tua dulu memang apa namanya dicampahkan katanya dulunya, katanya bahasa orang kampungnya tuh. Jadi kami juga kan istilahnya selain bersyukur juga kami terima kasih lah dengan para sesepuh dulu kan, istilah yang punya kemampuan untuk mencampahkan timah. Jadi sampai sekarang kita masih bisa lihat hutan kayak gini kan. Kita masih bisa ngambil manfaatnya dari hutan. Kalau misalnya timah di sini bagus, mungkin sudah habis. Jadi kalau misalnya memang ada gitu kan ya perlindungan, istilahnya peraturan pelindungan untuk ke arah hutan adat yang istilahnya menjamin kami itu percaya sepenuhnya bahwa hutan ini akan aman selamanya, ya memang itu yang kami inginkan gitu. Saya tidak bisa untuk ke sawit Pak. Kenapa? Karena lokasi ini dari kakek moyang kami dulu untuk jangan untuk anak cucunya dan seterusnya. Apa yang untuk diberikan anak cucunya itu hutan ini? Pertama penghasilan ulat, madu, ini obat-obat dari kayu nih, yang kecekar kayu. Tidak ingin untuk dibuat perkebunan sawit karena ini adalah warisan nenek moyang kami. Kalau kau sebagai pemuda? Ya, untuk inilah kelestarian kehidupan di sini masyarakat, terutama pemanfaatannya lebih ke misalkan untuk obat-obatan. Di sini kan banyak, ada madu, ada ulat. Alhamdulillah kadang-kadang kalau sebelum ada perusakan di laut, alhamdulillah. Pertama dari segi ikannya enak, satu harganya termasuk lumayan, istilah mudah dijual. Kan kalau ikan itu lagi segar, istilahnya laut sungai kami masih alami, mangrove masih bagus, nggak ada limbah-limbah atau gangguan-gangguan dari penambang. Banyak sekali yang sudah rusak, yang ditambang oleh penambang ilegal. Tai apung misalnya, itulah yang menyebabkan lokasi laut kami banyak dampak, ikan nggak enak lagi,
nggak banyak lagi kepiting pada hilang. Itu. Nah, yang di sini jenis mangrove-nya pertama kali perpat, bakau, nyiri, api-api. Itu yang paling utama kali. Nah, barisan terdepan seharusnya mangrove ini adalah perpat. Perpat. Nah, setelah perpat itu besar, baru yang sebagusnya baru ditanam bakau. Nah, setelah itu baru nyiri atau api-api. Perpat itu istilahnya apa nama benteng pertama dari kekuatan ombak sama angin. Mangrove yang direhabilitasi di sini sekitar 115 hektar. Lokasinya daerah Tanjung Perangin sampai Tanjung Sunur, dari Tanjung Sunur sampai Pulau Kianang. Itu wilayah Pangkal Nyur. Yang kami harapkan supaya mangrove ini tumbuh kembali seperti dulu kan, supaya laut ini bisa menambah penghasilan kami, ikan ini bisa istilahnya berkembang biak di tempat mangrove itu. Itu yang harapan kami. Bapak setuju tidak kalau kita hidupkan kembali adat ini? Paling setuju. Bapak setuju tidak pemerintah harus mengeluarkan peraturan melindungi dan menjaga adat? Lebih setuju. Pertama, negara harus mendirikan lebih kuat, lebih kokoh peraturan undang-undang negara hukum. Lahir dunia sudah lahir adat hukum, hadir. Baru beribu negara. Negara ini kenapa? Baru ada rakyat, baru ada negara. Ada negara, baru rakyat yang mengangkat.